hari ini kita masuk ke eh, materi ajar farmakoterapi, yaitu bagian epilepsi ya. Eh, Mudah-mudahan nanti ini bisa kita selesaikan hari ini ya. Sebenarnya kalau online ini kurang ini ya, kurang kurang menarik sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Kalau terapi ini bagusnya memang offline ya. Bisa cobalah, mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa dipahami ya. Karena eh, apa yang nanti saya sampaikan ini bisa terkait tentang itu, tentang apa namanya, untuk apoteker ya. Gitu. Oke. Ah, epilepsi ya. Jadi hari ini kita bahas tentang epilepsi, pembagiannya, definisinya ya, kemudian tujuan sasaran ya, kemudian farmakoterapinya begitu ya, yang terkait tentang epilepsi itu sendiri ya, pada kondisi komorbid, pada kondisi eh, kondisi khusus ya, seperti ibu hamil, ibu menyusui ya, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Ya, oke, kita bahas dulu apa itu definisi dari hipertensi, ya. Hipertensi lagi, epilepsi ya. Epilepsi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang epilepsi itu sebenarnya dibagi menjadi tiga ya. Pertama adalah berdasarkan tipe tipe bangkitan ya, tipe bangkitan. Kemudian yang kedua berdasarkan tipe epilepsinya, yang ketiga adalah berdasarkan status epilepsinya. Nah, jadi bangkitan itu tipe bangkitan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian tipe-tipenya apa saja, klasifikasinya apa saja ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari definisi ini ya, bahwa bangkitan itu sama juga dengan seizure ya. Jadi dia adalah terjadinya tanda atau gejala ya yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuron ya, neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Nah, jadi bedanya epilepsi ya, kemudian bedanya apa namanya, kondisi yang lain itu sebenarnya mudah kita bedakan ya. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah kalau kemudian ternyata itu bangkitan hanyalah salah. Jadi gini, kalau kemudian dia itu bersifat sebagai aktivitas neuronal yang abnormal ya dan berlebihan di otak ya, nah, maka itulah yang kemudian dikatakan sebagai seizure ya, gitu. Artinya eh, bangkitan itu sebenarnya salah satu gejala epilepsi saja ya. Dan masih banyak gejala-gejala yang lain yang ditimbulkan akibat adanya epilepsi itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membedakan apakah bangkitan epileptik atau non epileptik? Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kemudian dia aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak, maka itulah yang kemudian dikatakan sebagai bangkitan epileptik begitu. Terus sederhananya gitu. Nah, jadi kalau kemudian bentar, nah, kalau kemudian ternyata dia itu adalah non epileptik, berarti apa? Berarti kondisi ini tidak terjadi gitu. Nah, sehingga pada kondisi bagaimana saja kan gitu ya. Nah, bisa aja misalnya pada kondisi di mana orang mengalami stroke ya, pada kondisi-kondisi yang lain. Nah, lalu apakah bangkitan itu dengan atau tanpa provokasi? Nah, kalau kemudian dia itu
apa bangkitannya itu apa namanya kondisinya di mana dia tanpa provokasi ya. Nah, maka dikatakan bahwa dia itu masuk dalam kata Caesar. Nah, tapi kalau ada yang memprovokasi ya, nah memprovokasi misalnya kondisi di mana dia itu mengalami stroke ya, kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian itu dikatakan sebagai kondisi yang lain. Nah, sehingga di dalam apa namanya epilepsi itu sendiri dibagi menjadi tiga ya. Pertama adalah focal onset, yang kedua adalah general onset, yang ketiga ada unknown ya, unknown. Aduh, nggak mau. Oke, intensi lagi. Aduh, bentar ya. Bentar. Bentar, bentar. Aduh, aduh, aduh. Ya, Pak. Bentar ya. Ya, Pak. Slide-nya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya dia, oke. Jadi kalau misalnya dia itu bangkitan yang non epileptik gitu ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya dia bangkitan yang non epileptik, maka kemudian berarti dia itu tidak diakibatkan oleh aktivitas neuronal yang abnormal ya, atau tidak diakibatkan oleh eh, sesuatu yang kelebihan di otak gitu. Nah, berarti apa penyebabnya gitu ya? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu bisa saja itu mengalami kondisi gangguan psikiatri misalnya ya, atau kemudian terjadi spasmai otot ya, kemudian bisa juga sinkop, bisa juga terjadi gangguan kardiovaskular ya. Nah, kenapa? Karena kadang memang secara manifestasi itu mirip ya.
Jadi kemudian kita harus apa namanya mencoba untuk menyingkirkan penyebab yang lain. Nah, tapi kalau kemudian apa namanya bangkitan dengan atau tanpa provokasi, nah siapa yang memprovokasi? Nah, jadi kalau misalnya bangkitannya dengan provokasi, ya artinya bangkitannya itu terjadi bersamaan ya, atau bangkitannya itu terjadi berkatan ya dengan waktunya gangguan yang terjadi. Nah, gangguan apa? Misalnya gangguan apa namanya saraf pusat tuh misalnya. Penyebabnya apa? Misalnya gangguan metabolik kah, misalnya kan. Kemudian toksisitas ya, infeksi ya, stroke ya, kemudian trauma kepala ya, kemudian inflamasi dan beberapa gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi kejadiannya itu apa? Kejadiannya itu ada yang memprovokasi, ya. Ada yang kemudian memprovokasi. Nah, sehingga kemudian kalau ada yang memprovokasi berarti kan ada apa ya istilahnya bangkitannya itu yang terjadi secara bersamaan. Nah, atau berdekatan dengan waktunya gangguan yang terjadi. Nah, maka dibagi menjadi tiga. Ada focal onset, kemudian general onset, dan kemudian unknown onset. Nah, biasanya yang paling banyak itu terjadinya di general onset, begitu. Nanti akan kita bahas ya, apa itu focal onset, apa itu general onset, apa itu unknown onset, begitu. Oke. Nah, berdasarkan klasifikasinya bahwa epilepsi itu dibagi menjadi apa namanya menjadi dua ya. Pertama, sebenarnya epilepsi dibagi menjadi tiga ya. Tapi yang paling banyak kita pelajari itu adalah dua ya. Pertama adalah partial seizure ya. Yang kedua adalah general seizure. Nah, parsial berarti kan part ya, bagian ya, berarti sebagian gitu ya, gitu. Jadi memahaminya ini kalau kita bicara tentang parsial berarti bicara tentang part. Part itu kan bagian, bagian berarti sebagian. Maka partial seizure itu juga dikatakan sebagai kejang vokal, ya kejang vokal. Nah, jadi kalau kejang vokal, berarti sebagian, berarti satu bagian aja yang terjadi, gitu ya. Hanya sebagian otak ya, hemisfer, hemisfer one, ya. Nah, dengan gejala apa saja? Gejalanya bisa gejala motorik, sensorik, otonom yang terjadi pada sebagian tubuh. Nah, ini tadi ya, berdasarkan dari klasifikasinya, yaitu part parsial. Dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kejang vokal sederhana. Nah, kejang vokal sederhana. Yang kedua adalah kejang kompleks. Yang ketiga adalah awalnya kejang vokal berlanjut kebangkitan. Nah, jadi epilepsi ini adalah seizure disorder ya. Recurrent berarti dia berarti dia berulang ya. Dan dia tidak bisa diprediksi ya, recurrent and unpredictable seizure. Nah, maka kemudian partial seizure ini hemisphere. Berarti apa? Berarti kejangnya itu bagian ya, sebagian aja terjadinya. Nah, jadi partial seizure ini dibagi menjadi tiga ya. Pertama adalah simple partial, yang kedua adalah kompleks partial seizure. Nah, yang ketiga adalah awalnya kejang vokal, kemudian berlanjut kepada bangkitan atau kemudian general seizure ya atau kemudian kita kenal generalized seizure ya atau kejang umum. Maka kalau kita bicara tentang simple partial ini, ciri-cirinya adalah kejang vokal. Simple ini kan sederhana ya. Maka parsial ini sebagian. Berarti apa? Berarti biasanya kondisi-kondisi ini pasiennya itu masih tetap sadar. Nah, kalau kemudian dia kejang kejang kompleks ya atau kemudian impairment consciousness ya, nah, atau ini remains conscious ya, ini artinya adalah pasiennya masih tetap sadar. Kalau kompleks parsial ini adalah kejang kompleks terjadi gangguan kesadaran, nah maka ini kita katakan bahwa impairment berarti sudah terjadi gangguan kesadaran. Nah, itulah bedanya ya antara simple parsial dengan yang namanya kompleks parsial. Sehingga nanti ketika kita bisa memahami ya secara garis besar bahwa epilepsi itu adalah seizure disorder ya, artinya recurrent ya dan unpredictable seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi adalah kejang umum ya. Nah, tadi recurrent and unpredictable. Yang kedua adalah focal seizure. Pertama, yang kedua adalah generalized seizure. Berarti apa? Karena generalized berarti apa? Terjadi hemisfer both. Ya, berarti terjadi dua-duanya mengalami gangguan. Yang tadi adalah salah
satunya, berarti loss of consciousness, berarti sudah hilang kesadaran. Nah, kalau yang apa namanya yang vokal tadi ya, yang parsial, yang sebagian, berarti dia masih apa namanya masih sadar. Nah, kalau ini sudah hilang kesadaran. Apa contohnya? Yang termasuk dalam generalizer ya, tonik tonik ya, terjadi kekakuan otot ya, kemudian klonik ya, kemudian mioklonik ya, kemudian atonik ya, kemudian tonik klonik ya, kemudian absence ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat apa definisi dari masing-masing kondisi yang termasuk dalam kategori generalizer ya. Oke, kita mulai dari yang berikutnya adalah yang dikenal dengan masih tetap masih masih di epilepsi. Yang berikutnya adalah status epilepticus atau dikenal dengan SE. Nah, ini masih menjadi bagian dalam klasifikasi seizure. Kalau ini status epilepticus ini dia kejadiannya itu lebih dari 5 menit. Nah, itu ya ciri-cirinya. Nah, kemudian kemudian dia apa namanya eh, tidak bisa kembali kondisi seperti semula itu dalam waktu berapa menit? Nah, dalam waktu lebih dari 5 menit. Jadi kalau ini sudah kejadiannya itu diatasi dan masih tetap kita lihat kejadiannya lebih dari 5 menit, maka inilah yang kemudian dikatakan sebagai status epileptikus. Nah, biasanya kalau sudah subsepticus ini dikenal dengan yang namanya tonic clonic ya, tonic clonic. Oke. Nah, ini tadi beberapa istilah yang tadi sudah saya katakan. Jadi kalau misalnya kita parsial, berarti itu vokal. Ya, fokus ya, fokus. Berarti dia apa? Fokus tuh vokal. Berarti artinya apa? Parsial. Berarti dia dari satu hemisfer. Artinya dia parsial, hanya satu ya hemisfer. General umum tidak fokus ya. Berarti apa? Berarti dua ya hemisfer. Nah, motor ya, kalau misalnya kita berkendaraan menggunakan motor berarti bergerak. Berarti apa? Melibatkan otot. Berarti terjadi kondisi di mana terjadi motorik ya. Nah, tonik ya, tonik berarti mengalami apa? Kontraksi otot, peningkatan kontraksi otot. Tonik. Jadi kalau kondisinya tonik, tonik ya, tonik berarti peningkatan kontraksi otot. Atonik berarti hilangnya tonusnya otot begitu. Nah, kalau klonik, nah berarti kontraksi ototnya berulang gitu. Ada gerakan menghentak-hentak ya, jerking ya. Nah, sehingga kemudian bisa berulang secara reguler, baik itu bersifat simetris atau asimetris. Nah, jadi kalau tonik klonik, nah tonik klonik berarti apa? Peningkatan kontraksi otot secara berulang ya, sehingga kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan gerakannya menghentak-hentak. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai grand mal ya, grand mal. Nah, kemudian mioklonik artinya otot. Nah, berarti kontraksi otot tunggal lebih singkat dan kurang ritmis dibandingkan dengan klonus. Nah, absens ya, kalau absen kan berarti tidak hadir. Atau absens itu nama lainnya adalah lena. Nah, lena ini nama lainnya adalah petit mol. Berarti apa? Aktivitas berhenti mendadak, tatapan kosong, tidak ada respon bicara maksimal 30 detik. Nah, lawan katanya dari petit mol ini adalah grand mol. Nah, gitu ya. Nah, grand mol. Jadi, nah, kalau provokate, ya berarti ada yang memprovokasi. Berarti apa? Berarti ada penyebabnya yang terjadinya di waktu yang bersamaan, ya, seperti itu. Sehingga kemudian kita katakan, oh penyebabnya apa? Oh bisa aja, misalnya penyebabnya adalah karena adanya penyebab penyakit penyakit kardiovaskular, gangguan metabolik dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kemudian refleks, nah, berarti segera, ya, segera. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, secara etiologi bahwa kalau kita lihat di sini ya, secara etiologi ini kita katakan bahwasanya beberapa penyebab pencetus ya atau yang memprovokasi itu ya bisa aja tuh disebabkan oleh beberapa faktor begitu ya, baik itu hipoksia, hipoglikemia, hipokalsemia, kemudian hemoragik, trauma ya intrakranial ya, kemudian apa namanya genetic epilepsi ya, kemudian head injury ya, kemudian obat-obat cerebrovaskular dan lain sebagainya. Nah, secara fisiologi kita bicara dulu fisiologi ya. Nah, jadi ini adalah normal sinapsis transmisi ya. Nah, bahwa di dalam simpul atau dalam impul saraf itu ya, dalam dalam impul saraf itu kita bagi menjadi dua, yaitu secara inhibisi dan secara eksitatori begitu. Nah, secara inhibisi bahwa
ada dua yang kemudian kita pahami bersama, yaitu secara terminal presinapsis dan terminal postsinapsis ya. Jadi glutamat ini ya, glutamat ini jika bertemu dengan GAD, ini maka dia akan membentuk yang namanya senyawa GABA. Nah, GABA ini disimpan ya. Nah, maka GABA itu pada suatu ketika itu dia akan dikeluarkan begitu. Nah, ketika GABA ini apa namanya? GABA ini dikeluarkan ya, maka GABA ini akan apa? GABA ini akan ketemu dengan reseptornya. Nah, dengan reseptornya, maka klorida itu akan masuk ke dalam sel saraf. Nah, jika sel saraf masuk ya, maka klorida akan menyebabkan yang namanya ini akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi begitu. Nah, jadi kalau sudah terjadi hiperpolarisasi, biasanya apa? Kondisinya itu lebih stabil ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di excitatory. Nah, kita tahu bahwa natrium ini masuk ya, natrium ini masuk. Nah, masuk. Jadi kalau ketika natrium masuk ini maka terbalik dia, maka akan terjadi depolarisasi begitu ya. Maka glutamat inilah yang kemudian akan meneruskan impuls sarafnya begitu. Nah, sehingga pada inhibisi postsinapsis ini ya karena meningkatnya apa namanya eh, permeabilitas ya membran terhadap klorida dan kalium ya, nah, terutama Cl dan klorida ini ya, maka kemudian tadi ya akhirnya apa dengan terbentuknya GABA ini maka kalsium itu masuk sehingga kemudian kalsium itu akan mengeluarkan GABA keluar begitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi di presinapsis? Nah, maka kalau kita lihat di sini terjadi apa? Terjadi yang kita katakan bahwa pembentukan GABA itu hasil dari glutamat dengan GAD begitu. Nah, sehingga GABA itu terbentuk, GABA itu disimpan begitu. Nah, dengan adanya kalsium maka GABA itu akan dikeluarkan. Nah, gitulah ya. Nah, perlu diketahui bahwa apa namanya itu GABA itu gamma amino ini ya, gamma amino butyric acid ya. Jadi semua struktur ya depan otak kita itu menggunakan aksi inhibisi ya. Nah, jadi kalau misalnya kegagalan misalnya ini GABA ini gagal ya, maka kemudian inilah yang akan mengakibatkan terjadinya kejang ya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang GABA, maka kita bicara tentang ada tiga GABA yang berperan ya, ada tiga reseptor GABA. GABA A, GABA B ya, dan GABA C. Nah, biasanya kalau fungsi dari GABA A itu adalah dalam rangka dia membuka yang namanya saluran klorida ini. Nah, dia buka saluran klorida. Nah, sehingga kemudian tadi masuknya klorida inilah yang kemudian akan mengaktifkan GABA reseptor. Sehingga kemudian pada postsinapsis ini yang akan kemudian menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi neuron begitu. Nah, sedangkan GABA B ini tujuannya itu adalah apa? Dia melakukan hiperpolarisasinya menjadi lebih lama ya biasanya atau lebih lambat ya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengadakan hiperpolarisasi yang menjadi lebih lambat, maka ion ion kalsium itu masuk ke dalam neuron sehingga kemudian aktivasi dari aliran kalium itu menjadi keluar. Nah, ini ya seperti ini. Nah, Nah, kemudian kita lihat bahwa beberapa apa namanya eksitatori yang terjadi pada fisiologi eh, transmisi sinapsis ini biasanya apa? Dia banyak dihasilkan oleh molekul-molekul ya, terutama pada reseptor-reseptor yang menyebabkan terbukanya saluran apa yang terbuka? Saluran kalsiumnya kan saluran natriumnya. Nah, terbuka. Nah, nah, kemudian ketika saluran itu terbuka, maka saluran kaliumnya akan tertutup gitu. Sehingga dibalik, kalau yang tadi di sini mengakibatkan hiperpolarisasi, kalau di sini mengakibatkan yang namanya depolarisasi ya. Sehingga kemudian ketika kanal ion ini terbuka ya, kemudian apa namanya terutama natrium maka dia akan masuk ya influx ke sel saraf sehingga inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya potensial aksi sel. Nah, sehingga kalau kemudian natriumnya ini ya apa kondisinya itu tadi aktif ya, aktif kan terbuka. Nah, kalau dia tertutup bagaimana? Ada dua kemungkinan. Bisa aja ion natrium ini berada
di dalam ekstraseluler ya, artinya dia belum masuk. Yang kedua bisa aja ion natriumnya di dalam sel. Nah, sehingga apa? Sehingga kemudian ion natrium itu tertutup, lalu diikuti oleh pembukaan ion kalium, sehingga mengakibatkan terjadinya efflux ya, menyebabkan terjadinya efflux seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa secara fisiologinya ini bagaimana kemudian antara inhibisi dengan eksitatori ini haruslah seimbang begitu ya. Nah, maka secara patofisiologi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori. Berarti yang bagian inhibisinya itu dia kurang, bagian eksitatorinya meningkat. Berarti gitu. Berarti apa? Berarti kurangnya transmisi. Berarti inhibitorinya kurang, sedangkan eksitatorinya banyak begitu di dalam otak. Nah, maka kenapa bisa dia kurang? Karena apa? Bisa jadi setelah pemberian antagonis GABA ya. Nah, atau selama penghentian pemberian agonis GABA. Nah, jadi dihentikan hanya kurang gitu. Nah, kenapa bisa meningkat aksi eksitatorinya? Bisa aja aspartat sama glutamatnya ini meningkat aksinya. Nah, gitulah ya. Secara patofisiologinya. Jadi harus berarti apa? Berarti terjadi ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak gitu. Nah, lalu yang berikutnya. Nah, secara bagaimana mendiagnosisnya? Biasanya serangan kejangnya berulang ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya itu pakai EEG biasanya. Atau bisa juga pakai apa? Oh, pakai MRI ya. Pakai CT scan dan apa nama dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sasaran terapinya? Nah, sasaran terapinya itu adalah bagaimana kita bisa mencegah ya dan mengurangi frekuensi supaya apa? Supaya tidak terjadi kejang sehingga kemudian dia bisa beraktivitas normal. Artinya, kalau mengontrol itu kan memang tujuannya adalah dalam rangka untuk kita menghilangkan agar jangan sampai terjadinya ini istilahnya gini. Tujuan kita itu adalah bagaimana kemudian kita itu berharap kemudian dia itu bebas bangkitan gitu, tidak terjadi rekaren ya, tidak terjadi berulang gitu. Nah, dan tentu juga sasaran terapinya itu adalah karena dia banyak memiliki ADE ya, dia banyak efek samping ya, maka kemudian diharapkan kita mampu meminimalisasi adverse effect of drugs gitu ya. Inilah tujuan sasarannya. Lalu strateginya bagaimana? Nah, kan tadi kan kita sudah lihat ya bahwa pada kondisi ini kita bisa katakan bahwa dia itu terjadi ketidakseimbangan antara inhibisi dengan eksitatori begitu. Nah, sehingga kemudian strategi terapinya itu adalah bagaimana kita mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan. Sehingga apa? Melalui apa? Melalui perubahan kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Nah, inilah apa namanya strategi terapi yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan ya untuk apa namanya nih eh, untuk kondisi di mana seseorang mengalami epilepsi ya. Ini golongannya obat anti epilepsi ya, atau bisa juga dikenal dengan AED ya, anti epilepsi drugs ya, sama OAE apa AED itu sama ya, sama. Nah, yang ditandai ini adalah jadi gini, eh, obat-obat epilepsi ini dibagi menjadi 3 generasi ya. Nah, generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau kita bicara generasi, semakin tinggi generasi itu semakin bagus ya. Berarti generasi pertama itu biasalah ya, banyak efek samping ya, banyak interaksi obat ya, kemudian banyak kondisi-kondisi yang inilah ya, yang merugikan ya, merugikan jika dikonsumsi seperti itu. Sama lah seperti kalau kita lihat saat ini kan penggunaan teknologi ya berupa handphone
Nah, Napa berdiam. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini ya, tentang generasi ini ya, biasanya semakin tinggi generasinya itu semakin bagus, semakin bagus. Nah, semakin baik. Nah, sama seperti kita bicara tentang teknologi ya. Bahkan kalau kita bicara tentang teknologi ini kan sekarang aja sudah ini ya. Dulu kalau kita menggunakan Samsung atau menggunakan HP iPhone itu ya, generasi satu, generasi iPhone 3, iPhone 4 ya, dan seterusnya begitu. Tentu banyak kelemahannya kan gitu. Nah, sama, obat juga gitu. Nah, sekarang kan sudah iPhone berapa? 16, berarti banyak pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan. Nah, sama obat juga begitu. Maka semakin tinggi generasi itu biasanya semakin bagus. Nah, yang warna merah ini artinya apa namanya? Yang saya tandai ini artinya ini adalah obat-obat yang kemudian ada di Indonesia ya, gitu. Nah, apa yang generasi pertama? Contohnya adalah fenobarbital ya, phenytoin ya, yang ada di Indonesia ya, carbamazepine ya. Kemudian asam valproat. Nah, ini banyak sekali efek samping yang ditimbulkan ya. Kemudian yang generasi kedua tuh gabapentin ya, kemudian lamotrigin ya, topiramat ya, levetiracetam, oxcarbazepine ya, kemudian pregabalin ya, jonisamid ya, dan seterusnya. Nah, yang baru ya, yang baru yang sudah ada di Indonesia ya, Rovinamid ya, sama perampanel. Nah, ini adalah mekanisme ya, mekanisme aksi ya, obat-obat anti epilepsi. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya mekanismenya ini, ada yang kemudian dia melakukan inaktivasi ya secara cepat, terutama di generasi satu ini. Ada yang kemudian dia menginaktivasi secara lambat ya. Ada yang kemudian dia melakukan apa namanya voltage yang rendah, ada yang kemudian voltage yang tinggi. Ada yang kemudian bersifat sebagai apa? Sebagai GABAergic ya. Seperti misalnya ini yang sodium dia memblok yang namanya saluran natrium ya. Seperti apa? Phenytoin ya, carbamazepine ya, lamotrigin ya, oxcarbazepine dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang bersifat GABAergic ya, seperti barbiturat, benzodiazepine, vigabatrin ya, tiagabin dan seterusnya. Nah, kita bahas satu persatu ini. Nah, jadi bagaimana terapinya? Nah, jadi ada obat yang bersifat anti epilepsi yang dia perannya adalah meningkatkan inaktivasi kanal natrium dan dia meningkatkan transmisi inhibisi GABAergic. Nah, jadi obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal natrium itu ya, dia meningkatkan inaktivasi berarti apa? Kan ini ya, apa namanya obat-obatnya kan apa namanya boleh kita katakan dia apa namanya itu dia terlalu dominan ya, dia terlalu dominan di eksitatori terlalu banyak gitu. Nah, jadi tugas kita itu adalah ketika misalnya dia terlalu banyak apa namanya di eksitatori itu, maka tujuan kita itu adalah bagaimana kita menghambat ya. Bagaimana tugas obat ini adalah inaktivasi ya, menghambat. Nah, menghambat. Apa yang dihambat? Kanal natriumnya, sehingga kanal natriumnya itu tidak berlebihan di dalam saraf, seperti itu. Berarti apa? Dia mengaktifasi. Berarti ketika dia inaktivasi eh, kanal natriumnya, maka dia apa? Dia turunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik. Nah, jadi ini yang kita katakan sebagai apa namanya eksitatorinya. Nah, berarti kalau inhibisinya berarti kan dia kan tidak seimbang tuh. Berarti inhibitorinya kan apa? Inhibitorinya ini berarti apa? Berarti rendah gitu. Berarti rendah. Nah, berarti rendah. Berarti inhibitorinya rendah. Nah, berarti kalau inhibitorinya rendah, maka kemudian kita harus apa? Tingkatkan gitu. Nah, kalau tadi kebalik, kalau yang eksitatorinya itu harus kita turunkan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan inhibitorinya?
Nah, bagaimana kita meningkatkan inhibitorinya? Nah, cara meningkatkan inhibitorinya itu dengan cara GABAergic. Nah, jadi ada dengan cara agonis reseptor GABA. Jadi kita meningkatkan transmisi inhibitorinya. Nah, dengan cara apa? Dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contohnya benzodiazepin, ya, barbiturat, gitu. Nah, kita kemudian kita menghambat ya GABA transaminase ya. Nah, jadi obat-obat yang kemudian menghambat GABA transaminase agar apa? Agar kemudian konsentrasi GABA-nya bisa meningkat. Nah, contohnya adalah vigabatrin. Kemudian bisa menghambat GABA transporternya. Nah, yaitu dengan memperlama apa? Sehingga aksi GABA-nya itu menjadi lebih lama. Contohnya apa? Tiagabin. Nah, ada juga yang meningkatkan konsentrasi GABA di cairan cerebrospinal. Nah, inilah obat-obat yang biasa digunakan pada kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan ya antara inhibisi dan eksitatori. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya beberapa mekanisme kerja obat ini tadi, nah, maka kita bisa katakan, oh berarti yang perlu kita tuju di sini adalah apa? Oh, yang kita tuju di sini adalah inhibisinya. Oh, yang kita tuju di sini adalah eksitasinya. Maka inhibisi berarti terjadi yang namanya apa namanya penurunan, sedangkan eksitatorinya terjadi peningkatan. Nah, maka kalau kita bicara tentang inhibisi, ya ketika kita bicara inhibisi, maka kita bicara tentang GABA, begitu ya, GABAergic. Nah, karena semua struktur otak depan kita itu menggunakan GABA, ya, gamma aminobutyric acid ya. Nah, jadi obat-obat ini adalah obat-obat yang biasa digunakan pada kondisi di mana dia eksitatori, berarti dia apa? Menghambat. Ya. Apa yang dihambat? Voltage gate. Nah, apa yang dihambat? Yaitu yang dihambat itu adalah sodiumnya, ya, sodiumnya. Sehingga kalau kita bicara ini, berarti obat-obat inilah yang kemudian nanti akan menurunkan apa yang dia turunkan, menurunkan eksitatori yang berlebihan di dalam saraf. Sehingga kemudian ketika ini dihambat, maka natrium ini dihambat, maka akan terjadi depolarisasi. Nah, berarti apa? Berarti depolarisasi, ya, saraf itu, ya, saraf itu masuk ya, dan bisa melakukan impuls ya, impuls saraf. Nah, kalau kemudian dia itu inhibisi, ya berarti dia apa? Berarti dia di bagian di eh, sinapsis inhibisi. Nah, kalau ini kan berarti di bagian apa? Sinapsis di eksitatori. Nah, kalau ini berarti sinapsis inhibisi ini dia berkaitan tentang GABA. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana kemudian GABA itu ya bertemu dia bertemu dengan siapa, kemudian dia mengikat siapa, kemudian dia mengeluarkan siapa. Nah, disinilah letak di mana obat itu bekerja. Sehingga kemudian kalau kita ibaratkan di sini, maka GABA ini memiliki peran yang penting ya. Dan juga di sini natrium itu memiliki peranan yang penting. Makanya dikatakan sebagai muatan listrik ya atau kemudian GABAergic. Nah, sehingga nanti dilihat, oh kalau kemudian dia eksitatori, berarti ini berkaitan tentang voltage gate natrium ya. Nah, poltergeist natrium. Nah, tapi kalau kemudian dia terkait tentang yang nama inhibisi, berarti dia turun ya, maka kemudian ini berkaitan dengan GABAergic. Nah, gitu. Nah, ini tadi ya poltergeist-nya ya, natrium ya, phenytoin ya, carbamazepin, oxabarbazepin ya, kemudian lamotrigin ya, yang type type T ya, kalsium ya, sodium kan natrium ya, natrium. Nah, type C-nya Smith ya. Kemudian potasium channel ya, kalium ya, retigabin. Nah, kalau ini adalah nanti ini voltage molekul 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 targetnya ini di voltage gate ya. Jadi muatan listrik terutama pada ion-ion atau neurotransmitter. Kalau kita bicara neurotransmitter, berarti kita bicara tentang yang namanya GABA ya. Nah, maka kalau GABA di sini ya berarti dia menghambat ya inhibition GABA. Nah, ini voltage gate ion channel. Nah, sehingga reseptor GABA ini contohnya phenobarbital ya benzodiazepin termasuk diazepam.
lorazepam ya. Ini adalah menjadi bagian di dalam GABA. Diagabin ya, GABA transporter, kemudian vigabatrin ya. Ini adalah GABA transaminase maupun obat-obat sinapsis yang melepaskan rilis-rilis baik itu yang masuk dalam kategori yang baru ya, seperti itu. Nah, ini tata laksana ini ya, tata laksana bangkitan. Bangkitan itu misalnya kondisi di mana seseorang itu mengalami berulang ya, biasanya kalau misalnya pada orang dewasa itu harus kita berikan yang namanya diazepam ya, diazepam intravena. Nah, tapi tentu sebelum terjadinya apa namanya kondisi yang tidak kita inginkan, yang lebih parah, biasanya kita harus melakukan apa? Melakukan yang namanya menjaga jalan napas pasien ya dan mencegah adanya cedera kepala. Nah, sehingga apa? Sehingga pasien itu kalau bisa diposisikan miring ya, sehingga mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Misalnya kalau pada pasien dewasa, pada saat 5 menit pertama itu harus kita berikan yang namanya benzodiazepin ya, diazepam intravena, midazolam intravena, atau lorazepam intravena. Tapi yang ada di Indonesia biasanya menggunakan diazepam intravena. Nah, kalau kemudian ini ya, kalau misalnya tidak berhasil, baru kemudian kita berikan fenobarbital. Tapi kalau kemudian berhasil, sudah diazepam aja cukup. Kalau pada anak, ya sama ya. Kalau tidak kita berikan diazepam atau lorazepam. Nah, biasanya kalau udah diberikan diazepam itu efektif ya. Bangkitan itu minimal dalam 5 menit itu biasanya sudah hilang, sudah berhenti. Nah, bisa juga kalau misalnya mau, bisa kita berikan juga diazepam rektal yang dia masuk dalam evidence tipe B ya. Nah, artinya dia level B. Nah, kalau mau level A kita berikan diazepam yang intravena begitu. Nah, kalau misalnya pada ibu hamil bagaimana Pak? Nah, ibu hamil kita berikan yang namanya magnesium sulfat ya intravena. Nah, atau magnesium sulfat intramuskular ya di masing-masing gluteus kanan dan kiri seperti itu ya. Nah, ini kalau terjadi bangkitan. Nah, ini algoritmanya ya. Pertama, yang perlu kita konfirmasi itu adalah apa diagnosisnya dan apa klasifikasinya. Nah, kita tadi sudah melihat klasifikasinya ada tiga ya, kemudian parsial, general ya, dan unknown ya. Nah, jadi konfirmasi diagnosisnya apa, klasifikasinya bagaimana, lalu kemudian indikasi terapinya seperti apa begitu. Nah, nah indikasi terapinya. Nah, pilihlah obat anti epilepsi yang paling tepat. Nah, jadi kita harus mulai dengan yang dosis efektif, mulai dengan monoterapi terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan jenis bangkitannya. Mulai dengan dosis terendah, begitu ya. Bertahap sampai kepada dosis efektif. Nah, maka bagaimana kalau kemudian bangkitannya tidak terkontrol? Ya, berarti apa? Kalau dia tidak terkontrol, baru kita naikkan dosis OAI-nya. Ya. Nah, bagaimana bangkitannya tidak terkontrol? Ya, berarti kita lihat bagaimana kepatuhan pasiennya, bagaimana diagnosisnya, apakah sudah tepat atau tidak. Nah, lalu ya ternyata oh ganti atau tambahan OAI yang sesuai, diganti atau tambahkan OAI yang sesuai. Nah, bangkitannya tidak terkontrol meskipun telah diberikan dua OAI yang ada kuat, ya berarti pertimbangkan terapi yang lain, termasuk pembedahan atau pembedahan epilepsi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bebas, misalnya dia apa, bebas bangkitan tanpa efek samping, wah ya, maka lanjutkan dan kita tinjau responnya secara teratur ya. Evaluasi ulang apakah perlu melanjutkan terapi setelah bebas bangkitan 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi dikatakan dia itu betul-betul apa? Betul-betul hilang, betul-betul tidak muncul lagi gejalanya, maka kemudian harus dievaluasi bangkitannya selama ada yang mengatakan juga dalam beberapa evidence base itu mengatakan 5 sampai 10 tahun ya. Kalau tidak terjadi berarti dia sudah terkontrol begitu. Berarti tidak perlu untuk kemudian menggunakan obat tersebut begitu. Tapi kalau memang bangkitan selama 5 sampai 10 tahun itu tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya apa efek samping wah ini tidak bisa ditoleransi, ya, tidak bisa ditolerir begitu. Berarti apa bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan WAE yang sesuai seperti itu ya. Nah, nah ini pemilihan OAE-nya berdasarkan apa namanya tipe bangkitan tadi ya.
Nah, jadi eh, ada levelnya, level ini maksudnya ini evidence base-nya paling paling bagus ya level A. Nah, kalau misalnya dewasa dengan bangkitan parsial, maka kita apa rekomendasikan karbamazepin ya, karbamazepin. Golongan-golongan ini apa? Karbamazepin bisa juga kita gunakan yang namanya levetiracetam, ini golongan golongan yang level A. Kemudian bisa juga gunakan penitoin ya, bisa juga menggunakan zonisamid. Nah, ini kalau dewasa dengan bangkitan parsial. Artinya ini kondisinya betul-betul hanya ini ya, epilepsi saja ya. Tidak ada kondisi yang lain. Saya itu tidak ada kondisi ini apa namanya komorbid yang lain. Nah, kalau kalau ini apa pilih salah satu ini ya, pilih salah satu. Kalau misalnya ini tidak efektif, ya maka kita bisa menggunakan asam valproat dan seterusnya. Nah, kemudian anak dengan bangkitan parsial. Nah, ini apa kita berikan oxarbazepin. Nah, level B-nya tidak ada, langsung ke level C. Nah, kalau usia tua dengan bangkitan parsial, nah, kita bisa menggunakan yang namanya gabapentin, bisa juga menggunakan lamotrigin. Nah, jadi kalau untuk bangkitan dewasa dengan bangkitan umum tonik klonik, jadi ini tonik klonik ya, tonik klonik berarti itu kan sudah terjadi kekakuan ya, sudah menyeluruh begitu. Nah, ini adanya level C ya, carbamazepin, lamotrigin ya, kemudian oxazolizepin, kemudian phenobarbital, kemudian penitoin ya, kemudian topiramat ya, dan kemudian asam valproat. Nah, bagaimana anak dengan bangkitan lena atau absensnya atau dikenal dengan petit mol? Nah, ini kita bisa menggunakan etoxilimid ya, atau kita bisa menggunakan asam valproat. Ini level C. Nah, ini pemilihannya. Jadi enak nih. Jadi kita sudah punya ini ya, sudah punya panduan dalam pengatasan kondisi-kondisi baik itu dia dewasa, anak-anak maupun lansia ya, sesuai dengan tipe bangkitannya. Lalu yang berikutnya profil farmakokinetik. Nah, tujuannya buat apa profil farmakokinetik ini? Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar obat ini memiliki ikatan protein. Jadi kalau semakin dia tidak terikat, berarti kan banyak obat yang bebas ya. Obat-obat bebas berarti apa? Berarti bisa membahayakan kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Contohnya adalah carbamazepine. Berapa bioavailability-nya kan gitu. Nah, bioavailability-nya kan ini obat-obat ini kan hampir sebagian besar ini metabolismenya adalah di hati. Makanya hati-hati terutama obat-obat ini jika ada gangguan pada hati. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan toksisitas. Nah, ini saja bioavailability-nya 75 sampai 85, ikatan binding proteinnya ini lumayan ya, 75%. Kemudian clobazam ini 85% ya. Kita tahu karena clobazam ini adalah mekanismenya dia menghambat kanal natrium ya. Clobazam ini adalah dia mempotensiasi inhibisi karena inhibisi tadi apa? Inhibisi GABA, GABA, GABA A ya. Nah, lalu kemudian dia gabapentin dia memodulasi neurotransmitter. Kita lihat ikatan proteinnya kecil sekali ya. Ini yang besar ini. Nah, berarti obat bebasnya juga banyak. Nah, gitu ya. Nah, kalau pada ini apa namanya pada metabolisme hati dia ya hampir 90%. Nah, ini kecil sekali ya, hanya kurang 5% saja ekskresinya melalui ginjal. Nah, ini tidak di metabolisme di hati, tetapi dia diekskresi melalui ginjal. Nah, jadi kalau ini diberikan hati-hati pada kondisi orang yang mengalami gangguan gangguan hati. Nah, kemudian berikutnya ya lamotrigin. Lamotrigin kecil ya, hanya sekitar 55%. Apalagi fenobarbital ini juga kecil ya 55% saja. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ekskresi hati ini eliminasinya 80% ya, tinggi sekali ya. Tinggi sekali sehingga ini harus hati-hati terutama pada kondisi di mana orang yang mengalami gagal hati. Seperti itu. Nah, kemudian phenytoin. Nah, phenytoin ini tinggi sekali ya, 90% ikatan bindingnya. Nah, makanya laju metabolisme, makanya ini kalau kalau misalnya ini orang itu mengalami kondisi hati yang perlu kita pastikan itu adalah hipoalbuminnya ya, hipoalbuminnya. Nah, ini laju metabolismenya menurun ya. Kemudian fraksi obatnya ini tidak tidak terikat protein ya.
Ini ya, tidak terikat protein meningkat pada hipoalbumin. Nah, dia enggak terikat protein ya. Bayangkan tuh 90% berarti obat bebasnya banyak. Berarti hati-hati pada kondisi hipoalbumin. Apalagi gagal ginjal ya dan kondisi-kondisi yang lainnya. Phenytoin ini ya. Padahal dia ini ya, bioavailability-nya bagus ya. 100%. Time to steady state-nya ya, protein bindingnya tinggi ya. Nah, ini yang phenytoin. Nah, ini efek sampingnya. Ini efek samping ya. Misalnya side effect carbamazepine, hiponatremi ya, kemudian hepatotoksik, eosinofil, agranulosis, ataksia, anemia aplastik ya, kemudian SJS ya, kemudian ini phenytoin ya, headache ya, vertigo, nystagmus ya, kemudian apa namanya teratogenitas ya. Ini efek samping dari yang namanya apa namanya asam valproat ya, vomiting, alopecia ya, liver toxicity ya, pansitopenia, retensi, ya, udem ya, anoreksia dan tremor. Nah, ini side effect dari phenytoin ya. Nah, PM450 ya terjadi paling banyak interaksi sih, interaksi paling banyak ya. Enlarge ya, gagal ginjal, hiperplasia, nistagmus ya, teratogenitas ya. Jadi berdasarkan phenytoin. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini adalah obat-obat yang bisa menyebabkan enzim inducer. Berarti apa? Berarti efek sampingnya bisa meningkat gitu ya. Nah, ya, carbamazepine, oxamazepine, phenytoin dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kemudian terapi lini pertamanya tidak efektif? Nah, kalau tidak efektif itu gimana? Berarti kalau dia tidak efektif, eh, kalau dia tidak efektif, maka yang perlu kita pertimbangkan itu adalah ada beberapa hal ya yang perlu kita pertimbangkan. Ini tadi berdasarkan algoritma, udah benar nggak ininya diagnosisnya? Pasiennya patuh nggak? Kan gitu. Karena efek sampingnya besar, biasanya kan nggak patuh tuh. Nah, makanya harus di cross check ulang nih. Sudah sesuai nggak dengan tipe bangkitan dan simptomnya? Nah, ada nggak kondisi yang mendasari? Ada nggak penggunaan alkohol atau obat-obatan yang lainnya? Nah, kalau kemudian ini sudah kita singkirkan, nah, udah kita singkirkan nih, dan udah kita cek ternyata benar semua gitu ya. Maka kita bisa naikkan dosis OAI-nya pertama sampai dosis maksimal yang bisa ditoleransi oleh pasien. Naikkan dikit-dikit. Ini. Nah, bagaimana kalau diganti? Nah, kalau diganti, dia udah tidak efektif, walaupun dia sudah mencapai dosis maksimal. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ganti itu, pertama apa? Ya, kalau kemudian kita udah singkirkan faktor-faktor tadi ya, maka kita naikkan dosisnya perlahan. Gitu. Kalau OAI-nya pertama apa namanya perlu kita ganti, berarti dia udah tidak efektif berarti itu. Berarti walaupun sudah dosisnya sudah maksimal. Nah, atau bisa aja tuh muncul efek samping atau alergi. Nah, itulah ya salah satu contohnya. Oke. Nah, ini. Nah, ini adalah epilepsi dengan komorbid. Nah, misalnya gini. Misalnya pada gangguan hepar nih, yang dihindari apa? Ini yang dihindari nih, Mas nih. Asam valproat, lamotrigin. Ini harus kita hindari. Nah, kalau ini, nah yang aman mana yang aman? Nah, ini fenobarbital, aman. Ya, topiramat, ya, oxacarbazepin, ya, gabapentin, pregabalin. Nah, ya. Kalau renal, nah, yang aman ini, phenytoin, carbamazepine, asam valproat. Tadi ya, kan ini ya, ekskresinya kecil ya, hampir rata-rata di hepar. Nah, clobazam, nah ya, clonazepam, jantung yang aman, valproat, ya, levetiracetam, ya, lamotrigin, ya, topiramat. Penyakit paru, nah ini, penyakit paru hampir rata-rata aman ya. Nah, kalau yang ini perlu kewaspadaan. Ini sisanya aman. Seperti itu ya. Nah, itu cara bacanya. Nah, kemudian pada ibu hamil. Nah, ibu hamil ya, bumil. Jadi, kalau bagaimana teratogenitasnya? Nah, teratogennya kalau ibu hamil itu eh, nggak ada yang aman ya. Bahkan terjadi malformasi. Nah, maka yang pertama kali itu adalah eh, apa namanya?
asam folat, ya, asam folat dulu. Nah, kalau kemudian apa namanya, eh, kalau kemudian eh, bertahap ya dia, bertahap. Nah, jadi hampir rata-rata itu mengakibatkan malformasi kongenital mayor ya, meningkat sampai 2 sampai 3 kali pada bayi dari ibu yang dapatkan, terutama yang monoterapi. Apalagi kalau kemudian apa namanya, menggunakan yang asam valproat dan politerapi. Nah, sebisa mungkin dihindari ya asam valproat. Kalau tidak bisa dihindari ya gunakan dosis yang terkecil. Nah, jadi gini, kalau sebelum kehamilan. Jadi hindarilah ya, hindari yang namanya politerapi itu pertama. Yang kedua, eh, hindari penggunaan asam valproat ya, karena bisa menyebabkan malformasi ya. Nah, kalau memang terpaksa gunakan yang dosis terkecil ya, kurang dari 750, dan gunakan yang bentuknya lepas lambat. Nah, kemudian kalau yang ibu menyusui, nah, busu, biasanya yang relatif aman ini adalah phenytoin, asam valproat, dan carbamazepine. Nah, kalau ibu hamil tadi ya, hindari kalau bisa asam valproat, hindari. Nah, kalau kita lihat di sini apa ya, yang lebih ini ya, yang lebih lebih risiko teratogennya relatif kecil ya, lamotrigin ya, levetiracetam, oxabazepin, topiramate ya. Ini yang lebih apa ya? Lebih lebih kecil lah ininya, sifat teratogenitasnya ya. Nah, asam valproat dihindari kalau bisa ya. Nah, kalau ibu menyusui, nah ini ya, phenytoin, asam alfa dan carbamazepin. Nah, jadi tinggal kita pilih mana yang kira-kira lebih pas begitu. Nah, nah kemudian yang berikutnya adalah status epileptikus. Nah, jadi status epileptikus itu terjadi tadi ya, 5 menit ya, 5 menit. Kalau dia tonik-klonik ya, tonik-klonik, jadi dia kan berulang tuh, memanjang ya. Berarti waktu T1 itu waktu saat tata laksana emergensi ya. Status epileptikus itu harus dimulai. Nah, T2 itu waktu saat konsekuensi jangka panjang. Jangka panjang. Maka kalau dia masuk dalam tonic clonic ya 5 menit ya. Nah, artinya bahwa pada kondisi ini dia sudah masuk dalam kategori status epileptikus. Tapi kalau kemudian dia itu status epileptikusnya itu absens ya, atau kemudian apa namanya, lena ya, maka apa? Waktunya menjadi lebih lama ya, 10 sampai 15 menit. Nah, sehingga nanti di dalam kita melihat algoritma ini, maka dibagi menjadi dua. Ada yang dikatakan sebagai 0 sampai 5 menit adalah fase stabilisasinya, ya, dicek nih stabilisasi pasien, catat durasi bangkitannya, mulai EKG monitoring ya, kemudian periksa gula darah sewaktu ya. Lalu kemudian kalau dia masih berlanjut, nah masih berlanjut, maka di sini ya status epileptikus dini, maka di sini kita berikan diazepam intravena atau midazolam intramuskular atau lorazepam. Jadi boleh. Jadi boleh pakai diazepam, boleh pakai midazolam atau boleh pakai lorazepam. Nah, ini kira-kira ya. Nah, sekarang kita masuk ke step. Ya, step. Ya, step. Step itu nama nama lainnya adalah kejang demam. Nah, kejang demam. Jadi kejang demam apa namanya? Berarti kan kejang demam itu kan apa namanya? Bukan epilepsi ya, bukan epilepsi. Ya, kejang. Jadi bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Biasanya ini kondisinya suhunya di atas 38 derajat Celcius ya. Nah, jadi kejangnya itu karena ada kenaikan suhu tubuh, bukan karena gangguan metabolik gitu. Nah, biasanya kan kalau kita kejang demam ini rata-rata sih nggak ada ya riwayatnya ya, ada gejala sebelumnya. Nah, jadi ada dua. Pertama adalah kejang demam sederhana, yang kedua adalah kejang demam kompleks. Nah, kalau sederhana berarti apa? Singkat, kurang dari 15 menit begitu. Umumnya kalau enggak tonik dan atau klonik gitu ya, serta tidak berulang. Nah, itu bedanya sih.
Nah, apa namanya, kejang demamnya 80% di antara seluruh kejang demam. Ya, biasanya karena dia sederhana kurang dari 5 menit. Nah, bedanya kalau kompleks itu kejangnya lebih dari 15 menit. Nah, bisa vokal ya, parsial satu sisi, atau kejang umum didahului kejang parsial gitu ya. Nah, berulang atau lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam. Bagaimana pengobatannya, tata laksananya? Nah, ini kita menggunakan antipiretik ya, bisa paracetamol ya, bahkan kita bisa menggunakan apa namanya ibuprofen ya. Nah, paracetamol ya tentu untuk mengatasi ya suhu tubuhnya yang meningkat begitu. Nah, kalau misalnya kejangnya sudah apa namanya terlihat jelas gitu ya. Nah, maka kita bisa berikan yang namanya kejang demam saat demam, antikonvulsannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi obatnya ini kita katakan sebagai intermittennya. Berarti intermittennya itu kita hanya berikan pada saat demam saja. Bagaimana profilaksisnya? Nah, kalau dia memenuhi beberapa risiko di sini gitu ya, maka kita katakan. Nah, jadi misalnya apa? Kelainan neurologis berat, misalnya palsi cerebral, berulang 4 kali atau lebih dalam setahun, ya. Kemudian usia kurang dari 6 bulan, gitu ya. Nah, kemudian kejangnya kurang dari 39. Nah, ini biasanya kita gunakan apa? Diazepam oral atau bisa juga kita berikan secara rektal, gitu ya, diazepam. Nah, jadi 5 miligram untuk berat anak misalnya ya, sebanyak 3 kali sehari. Nah, jadi kita berikan pertama kali diazepam intermittennya 48 jam pertama demam. Nah, sehingga nanti ini ya, ya, nanti ini apa kondisi di mana pertama kali dimunculkan apa panasnya terlalu tinggi, maka dia butuh tetap paracetamol gitu ya. Nah, jadi obat-obat ini juga harus disertai ya, disertai dengan kondisi dari pasiennya. Sehingga nanti kita bisa katakan bahwa oh ternyata memang kondisinya ini sudah mengalami kejang demam sehingga kita harus berikan pada saat demam. Gitu. Oke ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin masuk Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nur Aza Yahya dari kelas umum B 2023. Izin bertanya Pak terkait step atau kejang demam tadi. Jadi jikalau ada studi kasus Pak, pada anak berusia 3 tahun dia mengalami step. Kemudian Hmm, eh, kemudian diagnosa dari dokternya itu ketika ia berusia 6 tahun nanti kemungkinan kecil bakal terjadi lagi Pak step itu. Nah, untuk kejadian step ini apakah ada pengaruhnya di usia atau metabolisme tubuhnya yang makin kuat atau gimana ya Pak? ya, oke, bagus ya pertanyaannya ya, Terima kasih Bapak. Siti ya. Jadi kejang demam itu kan terjadinya bukan karena ini ya, bukan karena kondisi epilepsi ya, beda ya. Jadi kejang demam itu diakibatkan karena suhu tubuh yang tinggi ya, yang mengakibatkan terjadinya step seperti itu. Jadi kejang demam itu kan terjadinya bukan berulang ya, tidak recurrent dia. Jadi dia hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi kalau kemudian sudah bisa diatasi, biasanya itu kondisinya juga akan apa namanya kembali seperti normal gitu, kembali stabil seperti itu. Jadi tidak potensi untuk mengalami kejang demam itu juga apa namanya kecil kemungkinan gitu ya, kecil kemungkinan terjadinya ya, kecil kemungkinan terjadinya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi kejang demam? Biasanya diakibatkan oleh apa? Sistem saraf pusat yang kemudian mengakibatkan gangguan pada proses sistem saraf yang akhirnya apa? Akhirnya suhu tubuhnya meningkat secara apa cepat drastis yang akhirnya mengakibatkan terjadinya step ya atau kejang demam gitu. Jadi jangan jangan khawatir apa kejadian-kejadian demam itu akan berulang. Ya tidak, artinya tergantung dari kondisinya seperti itu. Makanya tadi kan kita katakan bahwa apakah ada yang memprovokasi dia gitu atau ada yang tidak memprovokasi dia seperti itu kan. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat ya secara
lebih lebih komprehensif ya. Maka kondisinya itu bukan karena ini, bukan karena gangguan apa ya istilahnya, bukan karena gangguan metabolik gitu, tapi karena memang suhu tubuhnya yang sangat tinggi seperti itu Siti. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama satu Ya, lagi, Pak. ya Eh, silakan. Boleh, apakah boleh. benar, Pak, penanganan pertama yang non farmakologinya ketika ada anak eh, mengalami step itu kita Hmm, suapin pakai sendok gitu, Pak, di hmm, mulutnya dan itu biasa. benar, Kak, Pak? Nah, kalau suapin di sendok itu kan untuk menghindari agar kemudian dia tidak menggigit ini ya, tidak menggigit lidahnya ya, atau menggigit Iya. jarinya kan gitu. Nah, sebenarnya posisikan aja di posisikan yang nyaman aja sih sebenarnya. Nggak harus sendok sih, karena kan cari yang bahan-bahannya itu yang inilah, yang tidak mudah patah ya. Pakai pakai kain pun boleh sebenarnya. Tapi kainnya yang agak tebal sedikit begitu. Kalau pakai sendok itu kan khawatirnya eh, apa namanya giginya kan nanti nempel di bagian itu ya, di sendok ya, begitu. Tapi kalau itu memang kalau kondisinya itu eh, hemisfer ya, hemisfer. Tapi kalau kemudian dia masih bisa diatasi, posisikan aja dia posisi miring aja gitu. Nah, tinggal nanti dilihat apakah dia itu akan apa ya, ibaratnya itu akan membahayakan terhadap dirinya sendiri ya, itu perlu kita cermati gitu. Tapi kalau misalnya dia membahayakan diri sendiri dan ternyata tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, nah itu perlu kita carikan kain atau pakaian yang bahannya agak ini ya, yang tidak mudah patah ya, seperti itu untuk menghindari agar kemudian dia tidak menggigit ini ya, tidak menggigit menggigit tangan ya, tangan atau lidahnya begitu. Khawatirkan dia gigit ya, karena dia gigit kan kalau dia tidak gigit dan dia masih sadar ya, nah biasanya masih bisa ditangani itu. Kalau dia masih sadar kan berarti yang membahayakan tuh biasanya kalau kejang itu, nah kejang tonik klonik itu, nah sedang tonic clonic ya atau grand mall. Tapi kalau misalnya dia hemisfer ya, hemisfer one, hemisfer masih sadar gitu ya, biasanya itu diatasi seperti biasa saja gitu. Kecuali dia betul-betul hilang kesadaran. Makanya kan tadi kan ada hemisfer ya, hemisfer one, hemisfer. Berarti dia Berarti dia masih sadar itu. Nah, kalau yang udah tidak sadar ya, itu yang bahaya. Yang kemudian itu yang harus kita betul-betul perhatikan dalam penanganan di awal ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Siti. Baik, Pak. Berarti izin memastikan ulang, Pak, yang pertanyaan saya Hmm. pertama tadi berarti usia tidak mempengaruhi ya, Pak? Enggak, usia enggak pengaruh. Tidak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya. Tapi kalau kejang demam itu biasanya usia-usia anak di bawah dari ini ya. Biasanya paling banyak itu rata-rata eh, biasanya kalau kita lihat itu kisaran 6 bulan sampai 5 tahun lah sih biasanya. Kalau di atas karena di atas 6 tahun itu biasanya udah jarang sih terjadi kejang demam rata-rata anak sih. Karena itu tadi kadang kita tidak bisa prediksi ya suhu tubuhnya itu tiba-tiba langsung meningkat tajam gitu. Nah itulah yang akhirnya mengakibatkan step gitu. Bisa gitu. Kejadiannya sih banyak sih usia 6 bulan sampai 5 tahun lah gitu. Jadi intinya kalau kejang demam itu suhu tubuhnya meningkat ya, bukan karena gangguan ini sih, bukan karena gangguan metaboliknya begitu ya, seperti itu. Baik, Bapak. Hmm. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi kalau dewasa itu udah ini ya, sudah apa namanya tidak terjadi ya, tidak terjadi. Makanya tadi kan ada yang apakah dia ada yang memprovokasi kan gitu ya. Oh, memprovokasinya misalnya karena cedera kepala misalnya gitu. Yang akhirnya kejadiannya bersamaan. Gitu. Tapi itu untuk yang kejang demam sih memang kalau kebanyakan tuh usia 6 bulan sampai 5 tahun ya. Kalau udah di atas itu jarang sih. Biasanya biasanya demamnya itu
bisa metabolisme tubuh masih bagus gitu harusnya gitu kalau udah 6 tahun 7 tahun ya seperti itu ya Siti ya. Mana sih Siti? Udah ya? Baik, Pak. Ada Terima lagi kan kasih Siti? banyak, Pak. Eh, Ah, sudah cukup, Pak. ya. Cukup. Yang lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada lagi kah? Cukup kali ya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira itu saja dulu ya pertemuan kita. Makasih ya atas kehadirannya. Ya, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini. Ya, semoga bisa nanti dibaca-baca lagi ya. Makasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bapak. Makasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih, Bapak.